Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tapi ada kerusakan yang lebih besar. Yang ini tidak boleh dibiarkan pastinya. Apa itu kerusakan yang lebih besar dari orang alim yang menyalahi ilmunya? Yakni orang bodoh yang ahli ibadah. Jadi ini seperti yang sering saya katakan, ada orang yang semangat beragama tetapi tidak semangat menuntut ilmu agama. Luar biasa dia aksi dan lain sebagainya. Saya berhusnuzon mungkin memang dia aksi, dia demo karena kecintaannya kepada agama Islam. Tetapi semangat beragamanya itu tidak dibarengi dengan semangat dia menuntut ilmu agama, sehingga hal ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang rusak, sesuatu yang kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah bosan untuk mendoakan negara ini agar negara ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buntut dari berita fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas tuduhan mereka kepada Menteri Agama, di mana banyak sekali berita-berita hoax yang disebarkan. Ada yang mengatakan bahwa Menteri Agama melarang azan, ada yang mengatakan bahwa Menteri Agama menghapuskan azan, ada yang mengatakan bahwa Menteri Agama menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing. Ini sangat-sangat keji, sangat-sangat fitnah, ya, tuduhan-tuduhan hoax, fitnah-fitnah yang mereka tuduhkan kepada Menteri Agama. Ya, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat faham, membuka mata, membuka hati terhadap berita yang disebarkan ini. Buntut daripada itu semua, daripada berita yang disebarkan itu, akhirnya ada beberapa pihak atau ada beberapa kelompok yang kemarin mengadakan aksi, ya, ada yang di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Termasuk kemarin ketika saya berkunjung dan bersilaturahmi kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, saya berkunjung sebelum Jumat. Beliau mengatakan kepada saya bahwa akan ada aksi di depan kantor wilayah Kementerian Agama setelah sholat Jumat. Tapi untuk yang di Sumatera Utara sampai sekarang saya tidak dapat kabar apakah aksi tersebut jadi dilaksanakan atau tidak. Yang pastinya ada beberapa video yang saya lihat daripada aksi yang dilakukan, mulai dari ketika dikumpulkannya massa untuk aksi, tetapi ketika suara azan terdengar sama sekali mereka tidak bergerak dari tempat tersebut, ya, untuk melaksanakan sholat di masjid. Kemudian ada video yang saya lihat di mana ada sekelompok orang melaksanakan ibadah salat, wallahu a'lam, salat apakah itu,
Tapi yang pasti saya melihat di sekitaran situ ada imam, kemudian ada makmum, kemudian ada orang yang menggunakan mic dengan toa. Dia mengucapkan takbir mengikut imam. Jadi ketika imam takbir hendak ruku, ya, dia kemudian mengucapkan takbir dengan mic dan toa. Tetapi yang mengucapkan takbir dengan mic dan toa ini tidak ikut sholat berjamaah. Kita tahu di dalam sholat berjamaah, kalau kita lihat di Masjidil Haram, itu ada yang disebut dengan muballigh, di mana dia bertakbir sesudah takbirnya imam dengan suara yang lebih kuat. Ini biasa disebut dengan muballigh di dalam sholat. Tetapi yang anehnya di dalam kelompok itu, mubalighnya sama sekali tidak sholat, hanya jongkok memegang mic kemudian mengikut, ya, takbirnya imam dan lain sebagainya daripada rukun-rukun sholat. Dan yang lebih anehnya lagi, saya melihat ada satu orang yang sholat di atas dengan jubahnya, dengan gamisnya, kemudian ditambah lagi dengan jubah hijau, kemudian lagi dililit serban. Masya Allah, kalau melihat pakaiannya, sepertinya para kiai-kiai kalah dengan pakaiannya. Ya, orang-orang mungkin orang-orang yang tidak faham akan melihat orang ini dan menyangka orang ini adalah ulama. Tetapi sekali lagi, na'udzubillahi min zalik, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia yang mungkin sebagai jamaah, orang yang sholat di bawah di depannya itu, ya mungkin dia sebagai jamaah, tapi ada hal yang membuat saya gagal fokus. Ketika orang-orang masih sujud, namun dia sudah berdiri untuk melaksanakan rakaat selanjutnya. Kemudian ketika orang bangkit dari sujudnya, dia ruku. Kemudian tiba-tiba dia i'tidal, dan karena melihat orang yang di depannya melanjutkan rakaat yang selanjutnya, dia yang i'tidal tiba-tiba merubah posisi tangannya mengikut jamaah yang ada di depan. Setelah merubah posisi tangannya, dia kembali ikut ruku. Wallahu a'lam, apakah ini sholat gerhana, sementara kemarin tidak ada, saya mendengar ada berita gerhana gitu. Innalillah, ini adalah satu kebodohan yang telah nampak nyata, dan ini harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa ini adalah satu kerusakan yang luar biasa. Sebagaimana ada satu syair yang dicatat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang besar, yakni orang yang alim yang menyelisihi ilmunya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Tetapi ada kerusakan yang lebih besar, yang ini tidak boleh dibiarkan pastinya. Apa itu kerusakan yang lebih besar dari orang alim yang menyalahi ilmunya? Yakni orang bodoh yang ahli ibadah. Jadi ini seperti yang sering saya katakan, ada orang yang semangat beragama tetapi tidak semangat menuntut ilmu agama. Luar biasa dia aksi dan lain sebagainya. Saya berhusnuzon mungkin memang dia aksi, dia demo karena kecintaannya kepada agama Islam. Tetapi semangat beragamanya itu tidak dibarengi dengan semangat dia menuntut ilmu agama, sehingga hal ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang rusak, sesuatu yang kacau, bahkan kerusakannya lebih besar daripada orang alim yang
menyelisihi ilmunya tadi. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kata para ulama, mereka berdua, orang alim yang menyalahi ilmunya dan orang bodoh yang ngotot dengan kebodohannya, kemudian dia beribadah dengan kebodohannya, maka mereka berdua ini fitnatun, adalah fitnah bagi seluruh alam, azimatun, yang besar. Mereka ini adalah fitnah yang besar untuk alam ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang mereka berpegang, yang mereka mengikut kepada kedua orang tadi. Jadi ini harus kita sampaikan kepada generasi muda dan umat Islam bahwa semangat beragama saja tidak cukup. Kita perlu menuntut ilmu agama, kita perlu belajar ilmu agama. Masalah sholat kita perlu tahu rukun-rukunnya, kita perlu tahu syarat sahnya, kita perlu tahu hal-hal yang membatalkannya. Kalau sholat seperti tadi, dia sholat bila ilmin, tanpa ilmu. Ini aliran baru, ini nggak jelas ini ya. Maka sekali lagi ingin saya katakan bahwa kita perlu berpegang kepada orang-orang yang lurus di dalam ilmunya. Tapi yang anehnya hari ini ada sebagian orang yang sengaja melaga kita dengan ulama yang sebenarnya. Ya, kemudian mencoba agar kita mengikuti orang-orang yang bodoh. Mencoba ya agar kita mengikuti orang-orang yang tidak paham agama. Orang-orang yang tidak paham agama dibingkai dengan pakaian ulama, dipakaikan dengan pakaian ulama, ya, kemudian ditampilkan sehingga kita terbodohi ya dengan mereka, sehingga kita merasa bahwa mereka yang ulama dan ulama yang sebenarnya kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat Malimudus sekalian, sekali lagi mari sama kita tumbuhkan semangat kita dalam beragama, tetapi juga harus kita barengi menumbuhkan semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita dipermalukan dengan kebodohan kita. Ya, apalagi kejadian-kejadian kemarin ini harus saya sampaikan. Karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batil annahum ala haqqin. Kalau seandainya orang yang mengetahui kebenaran diam terhadap kebatilan, diam terhadap kebodohan, maka nantinya orang-orang akan menyangka bahwa kebatilan ini merupakan satu kebenaran. Maka harus saya sampaikan sekali lagi di sini bahwa kita perlu mensemangati diri kita untuk menuntut ilmu agama secara benar. Tidak hanya kita bersemangat, tetapi ya kemudian dari diri kita menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.